Yo, shalom everybody. Wow, mungkin teman-teman kalau lihat thumbnailnya, lihat judulnya, wah ngeri banget ya. Gak baca Alkitab bisa mati. Waduh, sadis banget. Aduh, itu gimana ceritanya kak? Wah, tapi tenang teman-teman, itu nggak clickbait ya. Kalau kita nonton sampai habis, teman-teman akan dicerahkan, teman-teman akan tahu kenapa bisa judulnya seperti itu dan thumbnailnya juga seperti itu. Oke. Fakta yang kita tahu sekarang bahwa anak muda zaman sekarang tuh bosen banget baca Alkitab, dan kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa pungkiri itu memang begitu adanya. Aduh kak, rasanya bosen banget. Aduh, mana stable ini lagi kak, udah gitu dipaksa lagi kak. Ya memang seperti itu ya kan. Boleh saya katakan sepenggal ayat lebih terasa membosankan daripada spam dari chat pacar virtual kalian. Pacar virtual. Ya, itu adanya. Tapi firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow. Di sini adik menarik ya. Kenapa Tuhan Yesus menggambarkan firman Tuhan itu seperti makanan dan minuman? Nah, boleh saya katakan begini. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa membaca firman Tuhan itu bukan sebuah tanggung jawab, bukan tugas, apalagi hobi, bukan. Tetapi membaca firman Tuhan itu adalah suatu kebutuhan yang mutlak. Nah, jadi bukan sekedar kebutuhan, tetapi kebutuhan yang mutlak. Coba ya, kita makan, kita nunda-nunda, atau sehari bisa nggak makan sama sekali, 2 hari, 3 hari nggak makan sama sekali. Seperti Upin Ipin bilang, mati loh. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau sampai kita bolos, tidak berhasrat untuk mencari tahu, maka mati loh. Mati apanya? Mati rohani, mati iman. Karena kita kurang asupan. Nah, kalau sudah gitu kan cara pandangnya beda ya. Jadi bukan lagi kita membaca karena aduh terpaksa, aduh ya deh yang penting baca. Tapi wah ini kebutuhan, kalau enggak bisa mati saya. Mati apa? Mati iman, mati rohani. Bahwasanya kita akan mati jasmani, tapi cukuplah mati jasmani. Jangan sampailah kita mati rohani, jangan sampai kita mati iman. Bahaya banget. Terus ada lagi yang menarik nih. Bukan hanya di bagian lapar dan haus, tapi juga di bagian dipuaskan. Nah, di sini yang saya dapat ya, yang saya dapat adalah ketika seseorang mencari kebenaran itu dengan penuh hasrat, dia akan mendapatkan suatu kebenaran, suatu rema yang dimana itu bisa menguatkan dia, memberkati dia, menuntun dia dalam kehidupannya. Inilah yang Tuhan Yesus maksud, dia akan dipuaskan. Jadi kita nggak hanya makan terus kenyang, terus serasa penuh perut kita, tetapi kita juga puas dan tubuh kita pun sehat. Nah, itu kan yang kita cari. Kalau kita setiap makan, yang kita cari kan adalah sehatnya, bukannya sekedar kenyang. Orang Jawa bilang yang penting waretnya. Sama, membaca firman Tuhan bukan hanya kenyang doang. Udah, selesai, gue udah baca nih, selesai. Enggak, tetapi yang kita dapat adalah secara roh kita merasa dipuaskan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Haleluya. Nah, itulah yang bisa saya bagikan tentang membaca Alkitab ya, bahwa itu suatu kebutuhan yang mutlak. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan. Sepadat apapun waktu kita, bisa kita luangkan untuk membaca firman. Karena itu sebuah kebutuhan. Kalau enggak, mati loh. Oke, so itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau sharing, mau minta dukungan doa, bisa chat saya di DM kalau di Instagram, di WA juga bisa. Nomornya tersedia di deskripsi. Saya sangat terbuka buat teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Have a nice day.